Ini dia orang-orang hebat yang terlibat di balik film Ali Topan. Yang pertama kita undang produser dari film Ali Topan. Tepuk tangan untuk versi Eva Ranti. Selanjutnya sutradara dari film Ali Topan, Siddhartha Tata. Penulis skenario kita undang bersama dengan kita juga penulis skenario dari Ali Topan, Mas Ivan Ismail. Hai kakak ganteng. Oke, dan juga ada tamu spesial kita di sore hari ini. Ini adalah anak dari Pak Teguh Esa, penulis novel Ali Topan, Mas Yusuf Adrai. Silahkan. Dan juga kita undang, inilah dia jajaran cast dari film Ali Topan. Yang pertama kita undang Bizael Tanasale, Aisal Matthew, Anya Zain, Reza Hilman, Onadil Leonardo, Bebeto Leutali, Omara Esteglal, Lutesia, dan juga Jeffrey Nico. Silahkan bergabung bersama kita menempati kursi yang sudah disiapkan. Aduh, ada yang mau dibonceng pulang sama Ali Topan. Sekali lagi teman-teman media, boleh tepuk tangan dong untuk seluruh jajaran cast, produser dan juga sutradara dari film Ali Topan. Menarik sekali. Ini nanti kita berikan kesempatan juga untuk mengambil gambarnya. Tapi tadi satu studio ini sudah sangat terkesan dengan karya terbaru dari Visinema Pictures, yaitu Ali Topan. Setelah dibongkar di Busan dan juga di Jawa, sekarang Ali Topan akan tayang mulai besok di seluruh bioskop Indonesia. Ini menarik, kita ngobrol pertama dengan produser kita juga yang sudah hadir hari ini. Dan saya nanti kita pengen tahu, ini baru aja selesai ditonton oleh teman-teman media dan mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Nah, ini pengen tahu merayakan Ali Topan dengan yang untuk anak-anak muda di era sekarang, relevansinya. Silakan untuk Kak Tersi menjelaskan. Oke, thank you Kak Dias. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Terima kasih waktunya udah hadir, ramai banget, thank you. So, jadi Ali Topan tuh memang dari awal kita dapat IP-nya pengen bikin, karena Ali Topan tuh kan besar banget ya, dari ayahanda Mas Yusuf, dari Teguh Esa, itu jadi kayak budaya pop yang sangat tinggi di tahun 70-an, sehingga cita-cita Visinema juga ngajak Mas Tata, gimana caranya ngebikin IP Ali Topan ini terus berkembang, lalu kemudian sesuai sama hari ini. Jadi ya kita kembangin sesuai dengan nilai-nilai baru hari ini, dan bagaimana kita menciptakan tetap rebel yang bertanggung jawab, gitu sih teman-teman. Yes, dan tayang akan di seluruh bioskop Indonesia tepat di Hari Kasih Sayang ya. Nah, apakah ini juga jadi pilihan pasangan-pasangan muda merayakan Hari Kasih Sayangnya dengan penonton Ali Topan? Kak Dersi, silakan. Iya, pas banget dapat tanggal tayangnya 14 Februari sesuai sama Hari Kasih Sayang ya. Semoga film ini bisa membuktikan bahwa ya kasih sayang antara muda-mudi dengan kerebelannya masing-masing, dan cita dan citanya tuh bisa bersatu sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk produser kita, terima kasih. Kita ke sutradara kita masih Siddhartha Tata. Mas Tata setelah mengarang horor, sudah sekarang film romance drama, tapi juga punya unsur adventure dan juga membawa isu-isu yang bersinggungan dengan permasalahan yang sangat relevan nih. Mas, kalau bisa menggambarkan gimana Ali Topan untuk semangat dan juga spirit yang ditularkan untuk generasi muda di sekarang, Mas, melalui film Ali Topan? Iya, sebelumnya terima kasih banyak teman-teman media yang sebanyak ini di sini. Saya nggak nyangka dan saya deg-degan banget ada di sini gitu. Tapi saya mau coba untuk menjelaskan apa yang terjadi di Ali Topan hari ini. Sebenarnya kita masih tetap mengambil core utama dari Ali Topan, semangat sebagai seorang pemuda yang melawan ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya, pemuda yang memang urakan, punya ideologi yang cukup besar, tapi juga dia memang tidak melupakan nilai-nilai yang memang penting bagi dirinya dia dan juga orang-orang di sekitarnya gitu. Core itu yang kemudian kita ambil, bagaimana kemudian kita meletakkan itu, yang saya pikir itu masih tetap menjadi sesuatu yang aktual sampai hari ini, dan walaupun kemudian kita nariknya dari tahun 1977, yang kemudian ruangnya yang akhirnya dibedakan gitu, karena dari diskusi antara saya, Tersi, dengan Ivan Ismail selaku penulis dari kami, kemudian pada saat mendevelop itu kami merasa bahwa term anak jalanan mungkin sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang gitu, sehingga kita mencoba untuk memindah ruang itu ke ruang hari ini.
Nah, ruangnya seperti apa, itu yang saya coba cuplik dari kehidupan saya sebenarnya. Maksudnya, saya besar dari lingkungan anak-anak skena, saya besar dari lingkungan anak-anak musik yang memang hidupnya bukan di level permukaan yang sering dilihat orang pada umumnya gitu. Nah, dari situ kemudian saya mencoba untuk mensubstitusi jalanan itu menjadi sebuah komunitas komunal underground yang memang tersebar di seluruh kota di Indonesia gitu. Nah, dari situlah kemudian dinamika dari cerita Ali Topan itu berjalan gitu. Jadi ruangnya yang kami bedakan, tapi semangat, kemampuan dan juga kisahnya mereka masih tetap sama, yang kemudian hanya kita modifikasi supaya tetap relevan dengan anak muda hari ini gitu. Ya, sebenarnya karena pada saat kita nonton juga semangatnya disajikan juga melalui original soundtrack yang disajikan ya Mas. Nah, boleh dong ceritain Mas Hatta ngobrol sama produser dan penulis untuk di Ali Topan ini pemilihan original soundtracknya? Kalau ngomongin soal pemilihan original soundtrack sebenarnya menjadi taruhan besar bagi kami ya. Maksudnya ketika kita bicara soal klasifikasi musik pada umumnya, itu adalah musik yang memang harus dikenal oleh orang kebanyakan. Sementara musik yang kita punya itu musik yang cukup niche gitu, cukup hanya dikenal oleh segelintir orang. Tapi justru kemudian tantangan ini yang pengen coba kita sajikan ke semua orang, sehingga biar semua orang tahu bahwa ketika kita bicara ruangnya itu juga harus relate dengan musik-musik yang disuguhkan gitu. Artinya pada saat kami menulis, pada saat kami mengembangkan pun, saya sudah membuat playlist apa nih musik yang tepat untuk kemudian bisa saya sajikan untuk membentuk ruang, dan musik itu bisa melebur menjadi satu kesatuan, sebuah universe-nya Ali Topan yang utuh di film kita yang sekarang ini gitu. Jadi setelah itu kemudian saya diskusi sama Tersi, saya diskusi sama Angga Sasongko tentu saja, kemudian dan mereka menyepakati bahwa ayo kita bikin sesuatu yang memang kalau mau beda sekalian aja. Kalau mau kita istilahnya kita mau liar, kita liatin sekalian aja. Tapi yang jelas kita tidak mengkhianati soal cerita. Kita memang ingin menyajikan sesuatu yang secara cinema experience itu menyajikan soal keseruan, kesenangan dan segala macamnya. Maka kemudian ya kita percaya diri sih bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang baru dan menyenangkan bagi semua orang, sebuah penonton gitu. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Mas Hatta. Thank you Mas Hatta. Kita ke Mas Yusuf Andre, kita pengen tahu juga tanggapannya dari keluarga buat novel Ali Topan. Menarik karena karya dari sang ayah kembali dirayakan dan diangkat ke dalam film Ali Topan persembahan dari Visinema Pictures. Gimana Mas melihat sebelumnya di Nusa, kemudian di Jam, dan sekarang di Jakarta menuju tayang juga besok di seluruh Indonesia? Silakan. Ya, terima kasih Mas Tias. Perkenalkan, saya Yusuf Adrai, anak dari mendiang almarhum Teguh Esa, penulis sekaligus pemilik novel Ali Topan Anak Jalanan. Saya mewakili keluarga di sini. Jadi IP Ali Topan itu kan lahir di tahun 70-an. Sampai sekarang bisa mempertemukan kita saat ini, kan pertanyaannya tuh kenapa Ali Topan itu relevan dan siapa sih itu Ali Topan? Nah, teman-teman media yang terhormat, aku izin menyampaikan pesan singkat yang ditulis Bapak di buku Ali Topan untuk sesederhana membantu kita memahami kenapa Ali Topan itu relevan sampai saat ini dan siapa itu Ali Topan. Pesan Bapak itu berbunyi, Ali Topan bukan sekedar gaya. Ia adalah jiwa berontak untuk bebas, masa depan taruhannya. Dari sini, dari pesan singkat ini tuh kita bisa memahami bahwa Ali Topan ia adalah sebuah gambaran jiwa yang bukan hanya gaya yang dilihat dari tampilannya aja gitu. Dia representasi dari jiwa yang memiliki dorongan untuk, kayak Mas Tata bilang, melawan ketidakadilan, melampaui batasan-batasan yang mengekang dan mengerdilkan jiwanya. Dari pesan Bapak itu kita melihat jiwa yang mana gitu. Tujuannya apa? Tujuannya mencapai kebebasan, sebuah konsep kebebasan, berontak untuk bebas. Nah, menurut hemat saya, pesan singkat yang ditulis Bapak itu bukan bertujuan untuk kebebasan yang ugal-ugalan, bahkan merespon kebebasan yang ugal-ugalan, menghitung konsekuensi dengan masa depan taruhannya. Dari situ kita bisa melihat bahwa Ali Topan mungkin akan tetap relevan, tetap hidup, tetap ada di beberapa zaman, di berbagai zaman,
yang berbeda karena dia adalah jiwa, representasi jiwa yang berontak menuju kebebasan dan masa depan taruhannya. Menurutku, ya kita tahu Ali Topan adalah IP yang hadir di beberapa zaman yang berbeda. Dengan itu aku mengucapkan selamat kepada Visionema, Kebun Studio, Legacy Pictures, Mas Tata, Mbak Tersi, Mas Angga, Jeffrey Nicole, Lutesha, teman-teman jajaran pemeran, dan seluruh tim yang terlibat menciptakan film Ali Topan hari ini sebagai penanda zaman ini. Semoga film Ali Topan bisa diterima, diminati, dan berkesan di hati para penontonnya. Terima kasih. Yes, itu dia. Pertama untuk Mas Yusuf Adrai. Terima kasih, luar biasa sekali. Benar, isi jiwa kita di momen ini. Kita langsung ngobrol mungkin dengan jajaran cast. Yang pertama kita akan ngobrol dengan Jeffrey Nicole. Bukan untuk Jeffrey Nicole. Menjadi Ali Topan yang tadi disinggung oleh Mbak Tersi, oleh Mas Tata, dan juga Mas Yusuf. Kalau Ali Topan ini adalah bukan sekedar karakter, tapi jiwa. Yang kalau kata untuk seorang Jeffrey Nicole sendiri pada saat dipercaya memerankan Ali Topan dengan segudang beban yang tersedia ini gimana seorang Nicole memandangnya? Silakan. Jujur deg-degan pertama diajak buat gabung di proyek Ali Topan karena IP-nya yang udah besar dan jujur tahun 2017 waktu diajak Bang Adrai aku belum tahu ceritanya tapi udah tahu namanya Ali Topan dan pas 2022 aku baca buku sama nonton filmnya baru ngeh dan baru tahu kenapa Ali Topan bisa besar karena yang dibilang sama Mas Yusuf, Mas Tata dan Ganjin tadi jiwa pemberontak, jiwa yang ingin bebasnya itu yang mungkin menginspirasi orang-orang yang nonton film atau baca bukunya pada zaman itu dan semoga menginspirasi dan semoga menginspirasi juga buat orang-orang yang nonton filmnya tahun ini. Ya, kalau spirit dari seorang Jeffrey Nicole sendiri dikaitkan dengan Ali Topan apa sih? Karena kan seorang Jeffrey Nicole juga menjadi contoh juga untuk anak-anak muda, mewakili generasi muda lah di era sekarang. Apa tadi? Spiritnya dari Ali Topan dan juga dari Jeffrey Nicole yang sama. Buat sama spirit gue sama Ali Topan. Yes. Menurut gue udah cukup rebel sih. Ya semua orang udah tahu gue cukup rebel buat meranin Ali Topan dan apa ya? Gue udah ngerasa sama sih sama Ali Topan sebenarnya. Bedanya mungkin Ali Topan lebih pintar aja dari gue. Dan nge-build chemistry sama Lutesha nih, karena tadi di kanan kiri saya cowok-cowok ya, gitu-gitu ketawa banget dengan romantisan kalian di film ini. Ini gimana? Ini kalau boleh ceritain dong keseruan yang nge-build chemistry sama Lutesha. Jujur seneng sih, ini pertama kali ada acting sama Lutesha. Awalnya takut, tapi karena intimidasi banget mukanya, tapi lama-kelamaan love-nya muncul. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Jeffrey Nicole. Kalau Lutesha sekarang, Lutesha sendiri gimana sebagai anak Karenina mewakili segmen juga bisa tadi, oh ternyata ada sudut pandang ini nih dari sosok anak Karenina gitu di kehidupan di jalanan. Silakan. Awalnya pas aku ditawarin film ini, aku nggak pikir panjang karena aku tahu ini adalah IP yang sangat besar, fictional karakter yang sangat ikonik pada zamannya dan merupakan sebuah kehormatan sekali aku ditawarkan peran sebesar ini. Awal deg-degan banget karena pasti aku mengalami hambatan ataupun kebingungan kayak aku akhirnya nanya ke Mas Tata pengen bikin karakter anak Karenina tuh seperti apa gitu, apakah pengen refer ke filmnya atau ke novelnya atau kita bikin yang baru. Terus kata Mas Tata, nggak, kamu ciptakan anak Karenina versi kamu sendiri gitu. Dari situlah aku mulai berdiskusi dan mulai membangun dan meng-create karakter anak Karenina yang tahun sekarang gitu. Yes, ini kan juga kalau kita lihat dari filmnya kan rebel tapi kan responsible, tetap responsible gitu. Nah ini dari seorang Lutesha pandang karakter anak Karenina sendiri, akhirnya gimana dengan rebel tapi tetap responsible ini? Kalau dari sudut pandangnya Ana ya, mungkin karena dia itu tipe anak yang emang udah hidup dan tumbuh besar di keluarga yang sangat mapan dan dia tuh dikekang sama orang tuanya yang overprotective, maka dia
bertanya-tanya dan ingin bebas gitu rasanya, apalagi dia di umur 20-an awal gitu, jadi sangat lazim lah dia bertanya-tanya kayak sebenarnya keluarga gue tuh bener gak sih yang mereka lakukan gitu. Dia ingin sekali berpetualang keluar melihat dunia luar gitu. Jadi menurut aku pada umur segitu sangat lazim sih untuk melakukan hal rebel seperti itu. Yes, itu dia Lutesia. Tepuk tangan untuk Lutesia. Thank you. Oke, nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman di media. Kita ke jajaran cast yang ada di belakang juga. Mulai dari Reza Hilman dulu. Reza Hilman. Tepuk tangan untuk Reza Hilman. Ya, menarik karakter seorang Reza di film Ali Topan ini. Silakan saya boleh ceritakan dong build chemistry bareng sama Bebeto, nanti menyusul bareng kita sama Omara dan juga sama Nicole juga sebagai teman dan juga Anya. Silakan. Iya, halo selamat siang teman-teman media semua, terima kasih hadirannya. Prosesnya sangat menyenangkan ya. Sebetulnya Mas Angga sudah membicarakan proyek ini dari jauh sebelum kita mulai produksi ininya gitu. Jadi sudah dibicarakan tentang proyek ini. Semakin excited ketika aku tahu juga ensemble castnya ternyata menarik semua gitu. Terus Mas Tata, kebetulan saya juga ngefans karyanya beliau juga gitu. Serius Mas, asli sumpah. Jadi ketika udah dapat kesempatan untuk ikut dalam proses pre-productionnya, sangat-sangat enjoy gitu. Dan mungkin teman-teman media juga sudah lumayan cukup banyak yang tahu lah, backgroundku sebetulnya kan memang di action. Tapi mungkin ekspektasi kalian di film ini ada si Reza ada fighting, oh ternyata plot twist kan. Yes. Nah, semoga apa yang aku sajikan juga di sini bisa diterima dengan baik di di audiens gitu sih. Yes, itu dia Reza Hilman. Bukan untuk Reza Hilman, thank you. Kita hanya ngobrol dengan Ayah, sempat mengingatkan ya sebagai karakter teman yang baik, ingetin nih ke teman-temannya nih. Tapi akhirnya tetap namanya rebel tapi responsibel, Ali Topan tetap melaksanakan. Build karakter kamu gimana ya di sininya? Silakan. Jadi sebenarnya Maya itu orang yang sangat setia kawan ya. Maksudnya dia, apalagi kan teman-temannya cowok-cowok semua nih di warung seni nih. Jadi dia tuh ada perasaan kayak nih anak-anak kalau nggak diingetin ntar kelewatan nih gitu. Makanya dia paling bacot lah mungkin ke teman-temannya yang lain gitu ya. Sementara beda Maya ngeliat Ana tuh kayak like a porcelain doll gitu loh. This is someone who's precious yang gue kenal dari kecil dan gue harus melindungi dia. Makanya pada saat kejadian nih, semua cerita yang di film itu, Maya yang paling aduh gimana nih ini nanti kan gue yang kenalin, nanti gue yang salah, segala macam gitu. Jadi pada dasarnya Maya adalah orang yang sangat setia kawan dan itu yang jadi motivasi dia untuk melakukan semua yang dia lakukan di film ini gitu. Yes, terus gimana keseruan syuting bareng sama teman-teman yang ensemble cast? Seru banget, bener-bener dari awal, dari masa pre-produksi itu juga udah berasa ya kalau kita tuh teman-teman nongkrong banget, kayak udah nggak terlalu banyak harus nge-build chemistry lah, karena dari awal tuh udah langsung kayak oke nih kita emang teman-teman nongkrong, udah ngobrolnya udah kemana-mana dan ya menyenangkan banget sih. Yes, itu dia ya. Thank you ya. Boleh dibuka teman-teman kita ke Omara. Omara kalau di karakter sini juga banyak mewakili dengan orang yang punya layer-layer masalahnya di keluarga ada, di pertemanan ada. Lu memandang karakter ini gimana sih Bang pada saat mendapatkan peran ini? Ini kan kita dari tadi ngomongin kebebasan, rebel, segala macam gitu ya. Aku ngelihat Bobby itu sebagai agent of society, dalam artian ketika kita membicarakan soal kebebasan rebel, sebenarnya yang kita bahas itu bukan per individu bahwa dia adalah seorang rebel, tapi apa yang dia lawan sebenarnya. Jadi ketika kita ngomong orang itu kebebasan, melawan kebebasan, ya berarti ada sesuatu yang dilawan, penjaranya. Penjara society itu seperti apa sebenarnya. Nah, kenapa kita ngomong soal relevansi Ali Topan terhadap sekarang ya? Karena anak skena ini adalah menjadi wajah pemberontakan yang sedemikian rupa, kebebasan berpikir, kebebasan berlogika, kebebasan berekspresi dalam seni, dan itu warung seni kan pada intinya gitu ya. Nah, maka ketika aku lihat Bobby yang terjerat dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan sistem norma society yang ditekan ke dia, baik itu secara kultur, baik secara politik, itu yang menjadi hal yang rebel, itu yang menjadi suara Ali Topan tuh di situ, bahwa kita tuh rebel tapi responsible tuh apa sebenarnya? Ya berarti responsible kita bisa menanggung perubahan yang kita mau itu seperti apa. Dan orang seni itu kan dari awal emang kayak gitu. Yang kita mau adalah kebebasan kita ini berbahagia. Berbahagia juga ada basis logis ya, bahwa kita sebagai rakyat semua orang senang gitu loh. Nah, jadi ketika aku terima ini Bobby, ya mungkin
awalnya ini adalah orang yang troubled, adalah orang yang cemas, temannya Ali Topan gitu. Tapi dia ini adalah satu wajah orang-orang yang di situ, yang di mid class yang banyak orang-orang, cuma dia bingung mau ngapain. Dia punya teman-teman yang bisa menyuarakan suara revolusi, tapi kemananya itu di situ bareng-bareng. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu bentuk aktivisme yang lumayan tenang. Cuman dalam artian karena ini tenang, struktur lamanya itu penjara itu tidak kuat. Dari sini kita punya friction. Ini menurutku seksinya cerita itu di situ loh. Yes, itu dia. Kurang dong untuk Omar. Coba Bobby. Tapi berarti emang mewakili banyak segmen untuk di karakter Bobby sendiri ya. Kalau memerankannya dari awal pandangannya berarti pertumbuhan karakter, pendewasaan karakter lo tuh berjalan seiring waktu produksi syuting ya, Man? Oh iya jelas, karena sejak ini menarik juga ya, ketika kita mungkin membicarakan keseruan kita syuting bla 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 bla. Tapi terlepas dari kita punya PR dalam membaca PR mendengarkan lagu-lagu skena, kita pun juga ada PR membaca-baca banyak teori kok. Kita baca Foucault gitu kita harus membaca itu karena nggak mungkin kita menyuarakan anti bla 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 tanpa kita mengetahui bagaimana cara melawan si bla bla itu. Aku ngomong bla bla karena besok katanya sensitif, jadi aku ngomongnya bla 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 aja. Yes. Besok kan hari kasih sayang. Iya betul. Oke, Omar Estegra, terima kasih. Bergabung juga bersama kita nih ada Bebeto di sini ya, Bebeto. Siap. Tadi kita ngobrol dengan Bebeto, kita ke Excel dulu, Excel. Mukanya mana yang sebel sama Excel tadi? Tapi dari sudut pandang seorang Excel memandang, boy kan juga punya kepentingan yang menurut dia stand-nya benar gitu. Nah, gimana? Silakan Excel menjelaskan karakter kamu di sini. Sebenarnya kalau dilihat Boy itu dia nggak 100% jahat ya, dia cuma lumayan keras ya kalau ya. Coba tanyain kayak baru nonton gimana aja. Gimana menurut kalian? Tapi ya kalau dari sisi pandang gue nggak 100% jahat. Yes. Kadang-kadang cuma harus mendapatkan yang dia mau aja. Di film ini sih gue very ya maksudnya film action pertama gue ya, jadi very good experience, apalagi fightingnya kita lumayan panjang ya kalau ya. Jadi thank you Mas Tata, Vision for giving the opportunity. Yes. Terus gimana Sel sama Rico untuk yang tadi fighting lah, scene action yang lu bilang nih action untuk pertama seorang Excel juga, ada mendapatkan dalam prosesnya kesulitan seperti apa yang dihadapi? Banyak yang jago fighting di sini, ada Reza juga yang sempat ngajarin dikit waktu itu. Nggak begitu challenging karena persiapannya benar-benar on point. Yes, itu dia. Excel, thank you Excel. Kita ke Bizael Tanasari. Ternyata ini penyebab dari semuanya ya. Bill, tolong ceritain dong ke teman-teman media di sini pada saat kau diajak gabung ini, dan layer untuk karakter lo juga banyak nih di sini, berkenaan dengan orang seni, dengan Ali Topan, dan dengan ya Jawa dan lain-lain. Silakan. Oke, begitu gue tahu gue diajak bergabung sini, gue sangat senang karena of course ini tuh menurut gue salah satu tim yang menyenangkan. Bekerja dengan mereka itu terasa tidak bekerja, sangat menyenangkan. Setuju? Setuju. Ya sangat menyenangkan deh. Gue senang banget bisa bekerja dengan semua tim, the whole team ya, the whole cast, the whole production is very fun. Dan untuk karakter si Ojan ini dia itu yang ada di kepalanya cuma duit, tahta, harta. Ya sama sih, duit sama harta. Cuma Ojan itu seorang yang oportunis. Sebelumnya dia itu juga nongkrong di warung seni, dia kenal Topan, khususnya Dudung ya. Sebenarnya kalau mau tahu backstory-nya, dia itu dari semua kawanan berempat ini, dia mengenal Dudung karena hampir seangkatan dengan Dudung. Makanya Dudung sempat ngingetin, dan ternyata benar terjadi. Pokoknya Ojan ini seorang yang oportunis, sangat oportunis. Kalau gue membayangkan Ojan itu kalau kayak hewan tuh kayak snake, kayak ular, kayak rubah, itu very opportunist. Ya, ya itu. Oke, saya sekali, thank you. Kita ke Bebeto nih, Bebeto. Kita juga mau tanya sama Bebeto. Tadi semua udah speech 5-10 menit satu orang. Bebeto, gimana kalau untuk Bebeto sendiri tergabung di Ali Topan, dan juga tadi pertemanan, persahabatan ini kan sangat kuat banget tuh di sini bareng sama Reza, Nicole, dan juga Omara dan Ayat, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktunya, dan
aku mau minta mohon maaf aku datang telat. Tadi ada sakit perut tadi soalnya. Oke, singkat aja, aku nggak ngomong banyak. Intinya karakter aku di sini, aku ada teman baik dari Ali Topan sendiri. Aku anak yang loyal total sama circle pertemanan sama Ali Topan sendiri dan teman-teman di warung seni juga. Anaknya ini karakternya suka mencairkan suasana, tapi memang secara mungkin tadi nonton kurang terlalu nampak karena emang scene-nya dikit kali ya. Makanya doain semoga filmnya laku, siapa tahu ada sequel berikutnya kita bisa diangkat lagi gitu ya. Oke. Terus untuk membangun chemistry sama teman-teman yang lain, kita kebanyakan bermain sih. Ketawa sih sebenarnya. Lagi reading aja lagi nggak bisa serius semua, ketawa-ketawa. Niko apalagi bercanda tapi oke lah ya. Kita semua bagus sih. Oke. Itu aja sih dari aku. Kurang untuk seluruh jajaran guys. Nanti kita kembali lagi dengan Kes, tapi kita berikan kesempatan buat teman-teman media, silakan yang ingin bertanya ada di depan dulu ya, nanti boleh ke atas, silakan. Sebutkan nama media dan pertanyaannya. Oke, selamat sore semuanya. Saya Juan dari IDN Times. Saya mengucapkan selamat untuk film Ali Topan, filmnya bagus banget. Semoga nanti bisa mendapatkan penonton yang banyak. Amin. Tapi saya agak penasaran sama bagian ending. Tadi kan Lutesia sendiri ada tato ya di bagian siku. Ya itu kalau boleh tahu apa sih artinya? Dan terus kenapa dia tunjukin ke si Ika, si kakaknya si anak. Terus kemudian yang kedua buat Jeffrey Nicole, itu artinya apa sih ngasih buku yang di jaket itu ke anak? Itu aja sih, terima kasih. Silakan boleh dijawab oleh Lutesia dan Jeffrey Nicole. Oke, correct me if I'm wrong ya. Seingat aku, simbol dua burung itu merupakan simbol relationship-nya antara Anna dan kakaknya sendiri. Dan itu sebelumnya muncul di mungkin kalau misalnya sekelibat doang sih munculnya, ada di wallpaper HP aku sama ada lukisan di rumahnya Kak Ika. Jadi itu bisa dibilang keterikatan antara kita berdua lah gitu simbol. Makanya aku ingin paying homage to my sister, jadi ditato di kulit aku. Begitu kan? Ya, silakan Mas Mata. Kurang lebih seperti itu, cuman mungkin untuk sedikit memperlengkap karena kalau kita bicara soal simbol burung itu kan simbol kebebasan ya. Burung bisa terbang setinggi-tingginya untuk mencapai apa yang dia ingin gitu di atas langit. Nah, di titik ini memang kenapa kemudian relate dengan Anna dan juga Ika kakaknya, karena memang mereka punya di masa kecil yang tidak terceritakan, memang mereka punya satu kesukaan dan hal-hal yang sama yang sering mereka lakukan sampai akhirnya mereka kemudian berpisah gitu. Tapi kemudian ketika Anna menunjukkan simbol burung itu yang kini sudah menempel seumur hidup di tubuhnya, itu berarti dia sudah menentukan pilihan hidupnya gitu. Tato itu kan bukan sebarang tato. Ketika orang menato dirinya berarti dia sudah memilih jalan hidupnya gitu. Jadi ketika kemudian Ika melihat Anna, orang yang memang dari keluarga yang memang dia tahu sebagai anak Karina yang ada di dalam rumah mewah yang hidup dalam sebuah lingkungan yang privilege, dan tiba-tiba dia memutuskan kabur dengan pacarnya yang kemudian dia menato dirinya, itu kan dia sudah menentukan apa yang dia pilih dan itu tersimbol lewat tato itu pilihan hidup sih gitu. Oke, siap, terima kasih Mas Nathan. Diko, silakan pertanyaan kedua tadi. Kalau yang dari buku itu kan selama dari pertengahan film sampai ending film kan ada dialog-dialog. Aku masih belum bisa baca mata kamu Ana, dan gambarnya pun itu sebenarnya muncul beberapa kali ya di filmnya, beberapa kali ya muncul ya. Endingnya udah bisa gambar matanya, artinya si Topan itu udah bisa lihat jiwa bebasnya Ana. Selama si Topan bilang aku masih belum bisa baca mata kamu, itu Topan masih melihat ada kekangan di Ananya, dan di ending dia ngasih gambar si Ana dengan mukanya penuh ada matanya juga. Di saat itu Topan udah melihat Ana sudah berjiwa bebas. Bener nggak Mas?
Ya artinya ketika buku itu kan memang jurnal pribadinya si Ali Topan ya. Ketika kemudian itu diserahkan ke Ana Karenina, bahkan sejak awal film dimulai sampai bagian terakhir pun tidak ada yang pernah tahu bahwa ternyata Ali Topan itu mempunyai buku kecil yang selalu dia pegang. Bahkan Ana Karenina pun tidak pernah mengetahui itu. Ana Karenina melihat itu pada saat di hotel, tapi dia memutuskan untuk tidak memegang karena dia tahu ada boundaries-nya juga gitu, dimana Ana juga menghormati privasinya Ali Topan. Tapi pada akhirnya ketika Ali Topan memutuskan untuk menyerahkan buku itu, artinya dia sudah menyerahkan hidupnya ke Ana gitu. Jadi itu sesuatu yang sedikit politik tapi memang kadang agak susah dibaca, tapi ya nggak apa-apa lah karena yang penting itu romantis. Yes. Oke, terima kasih jawabannya selanjutnya. Oke, sini dulu ya, nanti kita ke belakang-belakang. Oke. Ya, saya Bayu dari tribunnews.com. Pertama, selamat buat film Ali Topan. Mau nanya dulu ke Jeffrey Nicole untuk peran yang rebel, kemudian tukang berantem, sumbu pendek ini kan juga udah lumayan sering ya lumayannya. Tapi apa yang ngebedain si Ali Topan dengan beberapa karakter-karakter yang serupa? Karena kalau gue lihat di sini Ali Topan meskipun tukang pukul, tukang berantem, dia juga lumayan cengeng ya, balik ke opung mau nangis kaca-kaca, dengar Boyum sakit nangis, cerita soal Boyum nangis ya. Itu kalau buat lu sendiri gimana lihat apa perbedaan dari Ali Topan dengan karakter lainnya? Terus kemudian buat Tesya, kalau di film sebelumnya cerita pertama belajar naik mobil manual ya, apa di sini juga motornya belajar dulu kah baru belajar? Karena emang kelihatan agak tegang sih meskipun dengan meskipun bonceng Jeffrey Nicole di belakang dipegangin tapi tetap kata tegang Anda ya. Jadi boleh di-sharing berapa lama belajar motor gedenya dan gimana keseruan ketika belajar? Gitu aja sih, thank you, sukses buat semua. Terima kasih. Silakan. Mungkin bukan karakter film gue yang lain, mungkin ke karakter gue sendiri, sumbu pendek. Tadi apa pertanyaannya? Yang membuat beda karakter Ali Topan dengan karakter lainnya. Iya, untuk seorang Jeffrey Nicole. Yang membuat beda mungkin apa yang diperjuangkan si Topan bersama teman-temannya di Warung Seni sih. Kayak yang bisa dilihat di awal film mereka bikin konser amal ya, konser amal dan komunitas musiknya sih yang bikin beda dari mana Topan berasal dan apa yang dia pilih. Topan kan berasal dari keluarga yang lumayan berada dan tapi dia tetap memilih buat di jalan bersama teman-temannya di Warung Seni. Mungkin prinsip itu sih yang bikin Topan beda dari karakter-karakter bad boy lainnya sih. Oke, siap, terima kasih Nicole. Tesya, silakan boleh dijawab. Iya betul, itu baru belajar motor. Kita kalau nggak salah proses reading sekitar 2 minggu, sekitar 2 mingguan reading, ada workshop motor juga. Tapi pada saat itu aku cuma diajarin sama produsernya Mbak Tersi 2 kali, tapi saya belum puas gitu. Jadi saya nanya teman-teman saya, ada yang punya motor kopling nggak yang bisa dipinjam? Dipinjamin sama Omara Estegla. Dan itu pengalaman saya super nekat. Selain saya muter-muter kompleks saya sendiri, saya bawa motor kopling baru belajar dari Bintaro ke kantor visi namanya yang di Cilandak. Dan itu di pagi hari dan macet-macetan. Jadi itu lumayan tantangan dan emang nekat aja sih. Agak berpanjang. Tapi boleh ceritain dong gimana proses belajarnya, Tesya. Emang ada gila-gilanya ya orang ini. Tapi ya itu yang gue salut dari dia dan kenapa gue pilih dia sih gitu. Tapi pas dia cerita itu gue langsung kayak pantesan mukanya tegang banget terus capek banget terus kayak apa pahanya itu kan motornya lumayan gede ya, maksudnya tuh anget banget di paha dan betis gitu. Dia kayak ya gemeter sih jatuh gitu. Kenapa lo? Jadi gue gini, oh ada anjing-anjingnya. Maksudnya ada gila-gilanya. Maksudnya gue sebagai produser, gue kayak kalau dia bilang gue bakal ada for rider, at least ada mobil di belakang. Yes. Kalau mau nyoba gitu, cuman dia emang ada gila-gilanya. Jadi ya gitu. Gue sih tegang banget pas dia cerita kayak. Itu nyampe dengan apa dia ke kantor ya? Selamat,
tapi ya gitu, ada geter-geternya. Akhirnya motornya stay di kantor, nggak berani dibawa pulang sendiri. Gak berani bawa pulang. Ditutup di kantor. Tapi ini bentuk totalitas dari jajaran cast berarti ya. Ya, baik, siap. Gilanya. Siap, thank you. Sebelah sini dulu tadi ya. Halo, saya Wisnu dari Kompas. Selamat ya, filmnya keren. Saya mau tanya ke Mas Tata, Mas. Tadi banyak saya ngelihat banyak juga, entah ini mau menggambarkan rebelliousnya atau apa, tapi minta dijelasin. Banyak banget simbol-simbol ini ya, apa kayak perlawanan, apa kayak misalnya ada gambar Uji Tukul, ada gambar apa Udin, terus ada juga latar banget sih. penggusuran di tepi pantai, ada protes di situ, terus ada apa, ada sentilan omongan dari Ali Topan tadi soal aparat gitu kan, itu kan lumayan juga, bisa kerja juga lo gitu kan. Terus juga ada kehadiran ormas-ormas yang bahkan berani bawa senjata di depan aparat. Ini kan kalau saya ngeliat crowded banget, apa simbol-simbol entah apa ya, perlawanan atau apa. Sebetulnya apa sih yang mau dipesankan? Apa memang cuma sekadar apa mau gambarin ini lo Ali Topan dalam kondisi yang sedemikian chaos gitu, makanya dia jadi rebel atau apa? Karena tadi ke Mbak Lutesia tadi dia ceritakan saya dibebasin gitu untuk mendeskripsikan Ana yang sekarang itu seperti apa. Pengen tahu aja dari Mas Tata. Oke, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Mas Wisnu dari Kompas. Silakan Mas Tata. Ya, jadi sebenarnya ini seperti yang tadi sempat saya bilang bahwa kemudian referensi untuk mendekatkan Ali Topan di hari ini kan memang tidak ada cara lain selain kemudian saya mencoba untuk mendekatkan dari merecall dari apa yang saya alami dan apa yang kemudian ruang-ruang yang saya tinggali gitu. Saya tumbuh besar di Jogja, di mana kemudian saya belajar berkembang lewat situasi kehidupan jalanan maupun politik dan hal lain-lain yang memang muncul di permukaan pada saat itu. Dimana ketika kita bilang lintas underground yang mungkin ada di seluruh Indonesia, itu memang mereka selalu punya pergerakan-pergerakan yang mungkin jarang dibaca oleh masyarakat awam pada umumnya gitu. Nah, kalau kita kemudian mencoba untuk membuat spesifik soal komunal di lintas underground itu apa aja sih? Itu banyak sekali. Ada yang punk itu kemudian kalau didefinisikan ulang oleh Dick Habich di bukunya dia, itu subkultur punk itu dia punya banyak sekali varian-varian yang memang muncul dan berkembang. Kalau di Indonesia pada umumnya itu ada gerakan anarko-punk di mana mereka kalau kita bicara era tahun 90-an mereka terafiliasi sama PRP gitu. Lalu kemudian ketika kita masuk ke era-era 2000-an mereka kemudian bertumbuh lagi dan masuk ke subkultur lainnya, di mana di Jogja itu kita bisa kenal ada organisasi namanya Taring Kadi ataupun Food Nutball, di mana mereka adalah anak-anak underground yang peduli dengan pemerintahan. Mereka melawan pada masa di mana ketika Soeharto waktu itu diturunkan, mereka melawan itulah gitu. Ya kemudian semakin kesini mereka semakin berkembang. Nah, ruang-ruang ini yang kemudian sebenarnya kenapa harus dimunculkan? Karena sesuai yang tadi ketika kita menyepakati bahwa Ali Topan hidup di universe underground ini, otomatis kemudian kita bicara relasi dia juga tidak hanya sekedar dunia musik, tapi ada hal-hal lainnya yang lebih krusial dan lebih esensial di mereka. Karena orang-orang itu sebenarnya hidup ada di ruang-ruang, kalau kita bicara soal skena Jawa Tengah gitu, orang-orang itu tuh hidup di tempat di mana mereka sedang memperjuangkan soal hak-hak mereka sebagai warga, dan mereka menjadi corong dari masyarakat yang tertindas sebenarnya. Nah, pergerakan-pergerakan itu yang kadang tidak pernah terekspos oleh media, karena memang ya kita lihat identitasnya adalah lewat penampilan, lewat fashion yang mereka terlihat sebagai anak jalanan apa segala macam gitu. Padahal kalau kita bicara soal ideologi mereka, apa yang mereka perjuangkan, bagaimana mereka menghidupi warganya tanpa memandang identitas mereka, itu adalah persoalan-persoalan kecil yang sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat heroik yang tidak pernah dipandang oleh masyarakat. Makanya bagi saya Ali Topan ini adalah soal statement untuk memperlihatkan ini loh kaum terbuang yang sebenarnya mereka juga punya ideologi untuk kemudian berusaha kritis sama keadaan sekitar gitu lewat figur orang-orang yang di sekitarnya Ali Topan. Begitu sih, itu terlalu berat mungkin, tapi makanya mungkin yang pengen saya tekankan di sini adalah soal keseruan dan musik dan ya ini orang-orang underground yang memang jarang sama orang gitu. Itu yang
saya coba tampilkan ke permukaan sih gitu. Tapi kalau soal kemudian celotukan bahwa ke aparat bisa kerja nggak sih segala macam, itu murni dari naluri dia sebagai Ali Topan yang ingin menjadi Ali Topan gitu. Dan mungkin saya juga ingin sedikit meluruskan ya soal Ali Topan sebu pendek. Ali Topan itu bukan sebu pendek, tapi memang dia akan melawan jika dia mengalami keterdesakan yang membuat dia harus melawan. Tapi pada dasarnya dia memang orang yang apa ya, suka nyeletuk, nakal dalam arti dia memang suka mengomentari hal-hal secara jujur, tapi kemudian ketika ruang-ruang fundamentalnya dia terus disentuh sama orang, itu baru kemudian dia bergerak sih gitu. Jadi Ali Topan bukan pribadi yang semua pendek menurut saya dan tentu saja. Oke, siap. Terima kasih Mas. Sekarang bukan belum jawaban yang thank you. Apa ya Mas? Saya ingin boleh agak maju cepat. Siap. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Evan dari Playstop and Rewatch. Pertanyaan mungkin untuk Mas Tata lagi ya. Walaupun sebelumnya tadi udah dibahas sedikit tentang musik, cuman saya ada 2 lagu yang mungkin menarik buat saya. Ada lagu Kuning ya, itu kan lagunya Rumah Sakit, kemudian dinyanyikan kembali oleh Morfem, dan juga lagu Serananya For Revenge. Nah mungkin ada alasan khusus nggak dari pemilihan 2 lagu itu, terutama di lagu Serananya For Revenge, menurut saya itu cocok banget, kayak pas banget dengan momennya, dan kira-kira apa alasan dibaliknya memilih lagu tersebut. Terima kasih. Spesifik ke Kuning dan For Revenge, silakan. Ya, kalau soal Morfem Kuning itu kan sebenarnya lagu dari Rumah Sakit ya, yang kemudian di cover ulang sama Morfem. Awalnya memang saya coba pengen mencari bentuk baru ketika kemudian kita mengenal Ali Topan versinya Aris Yasai dengan Anak Jalanan, Tumbang Metropolita itu kan. Nah, saya coba mencari tahu nih kira-kira yang lagunya sangat Ali Topan, sangat Jakarta banget, tapi kemudian punya irisan garage punk itu apa ya gitu. Jadi karena memang saya tidak ingin mengkhianati soal ruang bermainnya Ali Topan dengan musiknya juga gitu. Lalu kemudian ketika mencari-cari, ternyata Rumah Sakit itu menjadi salah satu lagu yang sangat berkesan bagi saya dari tahun ke tahun. Dan ketika kemudian saya mendengar ulang dia di cover sama Morfem, dan saya juga penggemar beratnya Jimmy Multazam sejak dia mengelola di Upstairs dan sampai ke Morfem, sampai ke band-band varian yang dia punya lainnya, tuh nggak ada alasan untuk tidak gitu. Karena lagu itu bisa terdengar sangat keras tapi romantis dalam satu waktu gitu, tapi kemudian jadi fun dan asik untuk kemudian ketika kita bernyanyi bersama. Jadi kayak mixed feeling gitu loh. Dan itu sangat, menurut saya sangat Jakarta banget. Secara saya orang Jogja memandang Jakarta dari luar, tapi kemudian ketika identifikasinya dari musik itu saya merasa ini sangat Ali Topan. Makanya saya langsung nge-push dari sini. Nah kalau untuk ya gitu, sampai aja dia bilang proof gitu, oke. Nah yang berikutnya soal For Revenge, sebenarnya itu malah justru idenya si Tersi sih, mungkin boleh diceritakan kalau gitu Kak Tersi untuk For Revenge Serana. Oke, thank you apresiasinya buat Serana. Karena kita pikir juga waktu itu tuh lucu sih nemu lagu itu. Jadi kayak kita lagi development, lagi mencari scene akhir. Nah terus lagu itu muncul lah tiba-tiba dari ruang diskusi kami. Mungkin Ipang waktu itu, kayak gue denger ya satu lagu yang kayak gini gitu. Itu cowok-cowok tuh sampai nangis, hancur banget gitu ketika nonton itu. Nah sebenarnya lagu Serana sendiri tuh pengen nunjukin sisi emosionalnya Ali Topan gitu, yang tadi kalau Mas bilang kan Ali Topan nangis-nangis ya, kira-kira gitulah. Maksudnya di tengah serbuan semua lagu yang Mas Tata banget, Mas Tata bolehlah satu ya. Jadi saling merayu ya untuk lagu ya. Nah, maksudnya itu ya namanya kan diskusi ya, di mana ruang diskusi, dan kita saling itu insight-nya ini loh, ini itu. Dan Serana tuh untuk lagu yang side stream sangat lagi digandrungi kan. Jadi ya pikiran produser saya langsung celing gitu. Yes. Dan lagu itu juga cukup membantu dalam proses development pada akhirnya gitu, karena untuk menentukan sisi terakhir itu ya kata-katanya kan bisa jadi pas banget untuk pendewasaan Ali Topan. Yes, thank you jawabannya Mas Tata dan juga Kak Tersi. Itu apa Mas untuk Kuning dan juga Serana. Silakan tadi di sebelah mana, kanan atas ya. Yes, oke. Selamat sore, selamat buat film Ali Topan. Saya Gregorius dari Gregodia, punya 2 pertanyaan untuk Mas Tata. Yang pertama, kalau kita runut dari produksi sebelumnya, itu ada Ali Topan Anak Jalanan.
Nah, untuk yang Mas Tata create ini apakah sengaja dihilangkan? Kalau iya, alasannya apa? Dan pertanyaan kedua adalah dari squadnya Warung Seni yang paling magis penampilannya adalah Bobby. Itu kenapa diciptakan karakter seperti Bobby gitu? Thank you. Oke, saya jawab yang kedua dulu ya. Mungkin yang pertama nanti jawabannya ke Mbak Tersi gitu. Yang kedua, kenapa ada Bobby dengan karakternya dia yang unik? Yaitu kemudian sekali lagi ketika kita memetakan soal ruang identitasnya anak-anak underground itu kan sebenarnya variannya banyak gitu. Ketika kemudian Ali Topan di sini saya coba mengadopsi dengan gayanya anak-anak Ramones, band punk dari Amerika. Bobby ini mewakili kultur skinhead di Inggris gitu. Jadi kalau kita bicara soal anak-anak punk di Inggris yang kemudian berkembang menjadi anak-anak anak-anak casual gitu, jadinya ke supporter bola, yang kemudian mereka seorang kelas-kelas pekerja gitu, yang kemudian hidupnya mereka adalah untuk bir, sepak bola dan musik gitu. Nah itu tuh tercermin dari Bobby gitu, gaya-gaya kelas pekerja yang pakai suspender, sepatu dogma gitu, baju kotak-kotak itu di Inggris itu tuh memang menjadi fashion mereka sebagai anak-anak kelas pekerja yang memang punya hobi yang sama soal itu musik, sepak bola dan bir gitu. Nah di Indonesia pun banyak sekali gitu band-band skinhead di Indonesia tuh dari Bandung sampai ke Surabaya tuh semuanya banyak, dan kita bisa melihat itu tercermin misalnya kemudian kalau yang ada di permukaan Shaggy Dog gitu. Shaggy Dog itu sebenarnya masanya bukan hanya ngomongin soal orang-orang dogis-dogis yang datang dengan hura-hura, tapi aslinya mereka ketika terbentuk sebagai band pun masanya adalah masa-masa yang seperti Bobby ini gitu. Orang-orang yang memang punya fashion statement yang cukup jelas sebagai kaum subkultur yang memang memperjuangkan sesuatu yang mereka yakin itu benar gitu. Lalu kemudian ada siapa? Bebeto, dia G5 itu yang memang perwakilan dari anak casual, maksudnya dia anak penggemar bola gitu. Nah, Reza sebagai anak grunge gitu. Jadi kemudian Anya dengan gayanya dia yang memang model anak-anak skena pada umumnya gitu. Jadi sebetulnya memang di situ tuh ada fashion statement yang muncul di tiap-tiap karakter gitu. Makanya bahkan identitas motornya pun juga kita beda-bedakan. Nah, kayak Bobby itu ya kalau anak kita itu biasanya naiknya Vespa gitu. Jadi memang semuanya sangat terkonsep dengan sedemikian detail sih, karena saya juga sadar bahwa ketika kemudian saya membuat karakter-karakter ini saya tidak boleh mengkhianati roh yang sudah ada yang memang secara realitas muncul di permukaan, karena bagaimanapun juga pastinya teman-teman saya selaku pelaku skena itu pasti akan nonton film ini, dan jangan sampai kemudian saya menghadirkan sesuatu yang tidak otentik gitu. Jadi otentisitas itu yang kemudian saya jaga gitu dengan chief wardrobe saya yaitu Dila gitu. Jadi kami benar-benar mendesain secara detail apa yang akan dikenakan oleh karakter-karakter yang ada di sini, termasuk bajunya Ojan gitu. Oke, siap Mas Tata, thank you jawabannya. Pertanyaan kedua, yang pertama silakan. Oke, jadi untuk pemilihan judul Ali Topan itu sendiri ya. Pertama, memang kami ingat tadi sesuai diceritakan kan pengen menyesuaikan sama zamannya ya. Jadi kami berpikir ketika ada anak jalanannya mungkin itu udah kurang relevan gitu sama hari ini, dan kami juga diskusi sama pihak keluarga kalau ini gimana kalau kita pakai Ali Topannya sebagai tokoh sentral gitu, karena kan emang it's all about Ali Topan, dan harapannya di situ juga ada harapan bahwa Ali Topan kan nanti kedepannya bisa berkembang dan bisa jadi apa aja kan, maksudnya kedepannya kan emang secara novel juga ada cerita lainnya kan, Ali Topan berkembang dari anak jalanan juga nggak terus di jalanan terus kemudian jadi media kan dia. Jadi harapannya di situ kita bisa pakai satu icon, dan icon itu jadi judul gitu, Ali Topan aja. Oke, seperti itu ya. Siap, terima kasih. Selanjutnya ada di atas tadi ya. Ya, halo, sore. Saya Yovan dari Nontoners. Selamat untuk filmnya. Menurut saya tadi penjelasan Mas Tata soal authenticity skenanya saya suka banget, karena saya bagian dari skena di 90-an waktu zamannya Poster Cafe. Ya itu emang kayak begitu tuh, pas adegan dari mau pemain itu gitu banget emang. Maksudnya gimana yang kata-kata itu tadi? Zaman SCTV, saya dulu tadi juga bahas soal UK punk itu, saya main The Special juga dulu zamannya. Terus gerakan German Street ke Amerika ke CBGB, ya
kayak begitu rebelnya, dan ini menurut saya otentik banget. Dan tadi saya apresiasi banget dijelasin sama Mas Tata soal risetnya oke. Kemudian saya mau tanya ke Jeffrey Nicole dan Lee Chesil, chemistry romance di sini loh. Di sini kelihatan gimana ya saya jelasinnya? Apakah ada pengaruh dari musiknya, dari rebelnya karakter si Ali Topan sendiri ke romance ini? Jadi kayak mereka tuh kayak romantis, tapi juga nggak kelihatan cheesy gitu. Itu gimana men-sang romance mereka berdua? Nah, kemudian ke Mbak Tersi, kenapa lebih mengedepankan romance-nya? Apa tadi katanya genrenya romance adventure ya? Dibandingkan dengan mungkin rebelnya si Ali Topan, atau mungkin film yang kritis pada politik atau apa ya? Thank you sih. Siap, terima kasih. Jadi ini langsung anak skill langsung nih Mas Tata nih. Anak skill yang hadir. Silakan Nicole dan juga Ute. Thank you Mas Yovan buat pertanyaannya. Dari reading aku sama Ute udah jadi concern sih, nggak mau scene cumannya jadi cheesy, dan di hari syuting tuh itu scene terakhir hari itu, dan emang agak pusing sih pas masih rehearsal. Ini gimana akhirnya Mas Tata yang dapat ide cemerlang ya? Bukan ya? Salah. Tapi emang kita dari awal kita reading kita udah janjian, pokoknya kita itu harus bikin bentuk Ana dan Ali Topan ini romansnya jangan cheesy seperti film romance yang pada umumnya. Soalnya dengan latar belakang Ali dan Ana yang beliau anak skena underground, Ana juga anak konglomerat, kayak kita mesti bikin romansa ini sesuatu hal yang berbeda gitu. Udah sesuai kesepakatan aja sih dan diskusi bersama. Dan ya mungkin ada pengaruh dari backgroundnya si Topan dan backgroundnya si Ana yang mungkin secara karakter ya cuman gitu. Oke, kalian sih silakan. Iya, mau sedikit nambahin sih. Jadi sebenarnya itu diskusi udah sampai gak cuma di level pemain ya, tapi juga di level sutradara, produser, karena di situ ada keterkaitan sama konser masing-masing gitu kan. Secara cerita memang butuh gitu, dan aku juga bilang sama Mas Tata kayak apa ya, kita harus bikin apa ya, dan mereka juga maksudnya kita harus bikin sesuatu apa yang harus kena banget sampai membuat tuh si Ali Topan kena nih langsung istilahnya terkewer-kewer gitu sama anak Karenina kan. Jadi apa nih yang harus satu adegan yang langsung merintah gitu. Ya kita akhirnya memutuskan itu walaupun cukup ada kesulitan. Maksudnya mereka berdua itu di pagi, kondisi fisik juga pasti udah lumayan lelah. Ya kemudian kita melakukan sedikit trik-trik lah ya supaya akhirnya lancar, sentosa, dan itu one take oke. Jadi ya mereka seprofesional itu. Mereka saling menjaga boundaries masing-masing, dan seprofesional itu kami juga berusaha untuk menjaga konser mereka dan kesepakatan kalau habis adegan ini kita jangan dipakai buat promosi dan apa dan lain-lain. Jadi itu semuanya udah selesai pada malam itu. Oke, kita aku langsung berpelukan sama Ute, thank you banget, sama Nicole, thank you banget. Selesai itu adegannya sangat meyakinkan, dan ya udah seperti yang tadi teman-teman lihat gitu. Oke, pertanyaan berikutnya tadi Ya, terkait romance dulu gitu. Jadi memang kalau dari IP awalnya kan memang ini sebenarnya kisah romansa. Jadi tetap jadi core utamanya tetap drama romansa, tapi kami memberikan tawaran, dan itu jadi added value yang coba kita berikan adalah dimana di romansa itu juga ada adventure-nya, ada action-nya, dan juga ada musiknya gitu sih Mas. Yes, itu dia. Siap, terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk jawaban-jawaban dari jajaran cast dan filmmakers. Jadi itu menjadi pertanyaan lain, tapi kita minta nih dari masing-masing cast yang ada di belakang dan juga depan nanti diakhiri oleh Katersi dan juga Mas Tata untuk closing statement ya. Tapi kita minta dari masing-masing, dari Billy, dari Bizal saya satu kata, apa arti Ali Topan untuk seorang kamu masing-masing? Silakan Bill. Freedom. Freedom. Oke, Axel. Bebas ya. Diartiin dong. Umara. Topan. Ali Topan. Rakyat. Oke, aja sih. Perjuangan. Reza Ilman.
Dekat. Dekat. Begitu? Skena. Skena. Masih Sok boleh dong, masih Sok juga dong. Silakan. Spirit. Spirit. Oke, lu Tesha? Rebel. Rebel. Jeffrey Nico? Prinsip. Prinsip. Mas Tata? Sikap deh, sikap. Sikap. Kadar sih? Bertanggung jawab. Iya, itu dia, tepuk tangan dong. Rebel dan kita bertanggung jawab. Terakhir closing statementnya kita minta Kadar sih tahu ke Mas Tata, silakan. Oke, terima kasih teman-teman media. Semoga film Ali Topan bisa berkenan di hati teman-teman dan dapat bertemu sama penontonnya. Besok kebetulan Hari Kasih Sayang 14 Februari. Jadi semoga teman-teman semua yang nonton mudah-mudi bisa nonton, nggak mudah-mudi juga bisa nonton. Kalau nggak suka nonton lagi sampai suka. Terus jangan lupa besok nyoblos. Oke, siap, kita foto bareng dulu. Yang depan boleh merapat dan yang di belakang boleh berdiri. Yang depan boleh merapat. Yang di belakang boleh berdiri. Dan setelah ini juga kami berikan kesempatan untuk one-on-one interview yang ada di lobby Excelsior Epicentrum, ada di depan.